الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali sebagai sisa umur kita dari hari kemarin. Dan alhamdulillah masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat wal afiat lahir dan batin. Mudah-mudahan sisa umur kita dapat kita gunakan untuk meningkatkan, mempertebal keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan, kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta para pengikut Rasulullah SAW. InsyaAllah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini yaitu kembali kepada asal daripada keimanan dan keyakinan, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Di antara rukun iman yang paling penting yang harus kita pahami yaitu beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat akan membuahkan beberapa manfaat. Di antaranya adalah bersemangat di dalam beribadah. Bersemangat di dalam beribadah. Kemudian juga menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga membuat lebih ikhlas di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam usaha seseorang untuk menanam suatu keyakinan yang kuat tentang kampung akhirat tidaklah mudah. Suatu perkara yang sangat berat. Inilah dakwanya Rasulullah SAW yang sangat berat. Ketika beliau berdakwah di Mekah awal Islam, yang pertama untuk menanamkan keyakinan tentang Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Di dalam Rasulullah untuk menanamkan keyakinan tentang dua kalimat syahadat tadi. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Yang kedua adalah dakwah Rasulullah SAW itu yang sangat berat, yang sering ditolak oleh orang-orang tentang kehidupan sesudah kematian. Jadi kehidupan sesudah kematian banyak orang tidak percaya. Wala asairitul awwalin, kata mereka. Sejak dulu itu terus yang diomong.
Akhirat, kiamat. Mana kiamatnya? Itulah omongan orang sejak dulu, katakan mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, maka tidak adalah dunia ini kecuali sesudah dunia ini adalah kampung akhirat. Tidak adalah apa yang wujud ini kecuali akan binasa. Kuluman alaiha fan. Segala yang ada kata Allah akan binasa. Jika datang hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, hari yang mana alam yang fana ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Iza sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu busirat. Apabila langit telah pecah dan bintang-bintang telah bertaburan antara satu dengan yang lain, saling tumbur karena tidak dijaga Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini akan hancur karena Allah tidak menjaganya lagi. Wa izal biharu fujirat, ketika air yang ada di lautan dunia ini 75 adalah laut, maka air itu akan tumpah. Wa izal kuburu busirat, dan ketika manusia dibangkitkan Allah dari alam kubur, itulah hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi yauma al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Hari kiamat yang mana manusia pada waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti belalang yang berterbangan. Ada mengatakan laron. Tengok laron dah, belalang dah, kalau dia terbang tidak tentu arah sana kemari. Begitulah suasana manusia pada hari akan dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tarahum sukara wa ma hum bisukara walakin Allah azab walakin azabullah syadid. Kelihatan mereka itu mabuk, bukan mabuk, karena mereka melihat bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Yang mana hari kiamat itu yauma izi yasdurun nas ashtata lirau a'malahum, manusia yang nanti akan dibangkitkan Allah menurut amalnya masing-masing. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa melakukan satu kebaikan akan diperlihatkan, akan diberi ganjaran. Begitu juga yang melakukan keburukan sekecil apapun, kalau tidak dimaafkan, diampun oleh SWT, dia akan mendapatkan balasan daripada perbuatannya. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi pada hari kiamat itu semua akan binasa. Tetapi ada hal-hal yang tidak binasa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 macam yang tidak binasa pada hari kiamat. Ada 2 yang ada pada diri kita yang tidak binasa. Yang pertama adalah ruh kita. Jadi ruhnya tidak binasa, dia tidak mati dia. Karena ruh ini diciptakan Allah, ada permulaan, tidak ada kesudahan. Ruh yang hancur itu jasad kita, pero kita tidak. Kalau orang meninggal, kemana pergi ruhnya? Pergi adalah kepada Allah.
jasad kembali ke bumi. Yang kedua adalah tulang sulbi. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Jelaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tulang sulbi itu yang berada di tulang ekor kita. Itu tidak hancur. Karena rekaman-rekaman kehidupan kita ini ada di situ semua. Apa ibaratnya komputer tuh? Ada rekaman di situ kaki. Kalau dia masuk ke apa namanya itu nanti keluar. Dan keluarga gambar-gambar semua yang dilakukan pada hari kiamat nanti rekamannya di situ. Tulang sulbi. Nanti itu akan ketika hari kiamat dia akan seperti apa namanya cendawan di musim hujan, dia akan tumbuh pada hari kiamat. Kemudian disiram oleh air 40 hari, kemudian bangkitlah manusia. Yang ketiga yang tidak hancur itu neraka, sorga dan neraka. Jadi sekarang itu ini menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pemahaman yang lain beda. Ada yang mengatakan neraka itu belum kati katanya. Surga itu belum kati. Jadi pendapatnya paham ini bermacam-macam. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan surga itu sudah ada. Neraka itu sudah ada. Dan itu sudah dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa-siapa yang menjadi penghuni surga itu sudah tertulis itu di pintunya itu. Kalau kita menjadi ahli surga, ada nama kita dia. Yang masuk neraka, ada nama di pintu neraka. Karena kaset ibaratnya itu pelam kehidupan kita itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir perjalanan hidup itu Allah sudah tahu. Ya. Kita tidak tahu. Jadi surga itu sudah ada. Penghuni-penghuni surga itu, para bidadari-bidadari sudah ada. Ya. Sudah ada. Neraka begitu juga. Sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah SAW, andai kata neraka itu bocor sebesar jarum, bocor itu sampai ke dunia. Dunia ini akan air akan kering, tumbuh-tumbuhan akan mati saking kepanasnya. Tetapi itu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, karena itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saking kepanas neraka tu. Surga, neraka sudah ada. Sehingga kata Rasulullah SAW, tidak ada segala sesuatu yang dapat mendekatmu kepada surga terkecuali sudah aku sampaikan. Tidak ada sesuatu yang akan menjauhkan dirimu dari neraka, semuanya sudah aku sampaikan, kata Rasulullah SAW. Sudah jelas. Bapak Ibu rahmatullah, kemudian juga yang tidak hancur itu adalah al-arash. Arash, kursi, kolam. Jadi ini makhluk Allah yang paling besar adalah arash. Yang dipikul oleh 8 malaikat. Arash. Jadi arash itu wajib kita untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib untuk mengimani arash. Tetapi kita tidak diwajibkan untuk
Bagaimana mengetahui hakikat aras itu tidak diwajibkan, tidak diperintah. Yang penting kita meyakininya adanya makhluk itu aras. Begitu juga kursi. Kursi yang disebutkan di dalam ayatul kursi itu. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan kursi itu makhluk juga. Makhluk yang mana besarnya kursi itu, kata Rasulullah SAW, seperti kita meletakkan sehelai uang logam, kita letakkan di padang pasir yang sangat luas. Itulah perbandingan antara 7 lapis langit dan bumi ini, atau alam semesta ini, dibandingkan dengan kursi. Saking kebesarnya kursi. Kursi dengan aras itu sama juga besarnya. Oh, Allah kebesar makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kursi itu kita wajib meyakini adanya, tapi kafiyatuhu, bagaimana keadaannya yang hakiki, kita tidak diperintahkan. Yang penting kita wajib untuk meyakini. Jadi benda-benda ini tidak hancur, tidak musnah, tidak binasa ketika terjadinya hari dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kolam. Kolam itu pena. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan pena itu, Allah berkata kepada pena itu, "Uktub," tulis. Kata pena itu, apa yang aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk Tuhan ini, sekecil apapun, sebesar apapun, semua sudah tertulis. Dalam hadis Rasulullah SAW sudah ditulis, sudah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Itu pena, kolam. Ini salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yaitu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini suatu tempat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Fi illiyin, kitabun marqum, kitab yang tertulis fil illiyin, di tempat yang tinggi. Di kita orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya akan naik ke tempat yang tinggi. Kemudian dia ditulis di tempat itu, maka dia tentang surganya. Ruh. Kemudian dia dikembalikan ke dunia. Kuburnya, sehingga dia merasakan apakah itu yang dinamakan nikmat kubur. Jadi bagi ruh orang-orang yang beriman itu naik ke iliyin, tapi yang tidak beriman tidak naik. Bagaimana firman Allah SWT, la tabtu abwabus sama wa la yadkhulul jannah. Tidak akan dibuka pintu langit dan mereka tidak masuk surga. Siapa itu? Orang-orang yang para pendosa. Mereka tidak dibuka pintu langit. Jadi ruh orang yang tidak beriman itu dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dilempar. Tapi ruh orang yang beriman naik terima Allah SWT, ditentukan di ilin itu tempatnya. Kemudian dia kembali kepada, kata Rasulullah, dikembalikan kepada jasadnya. Sampai hari dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang 8 ini adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan binasa pada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan segala sesuatu. Kenapa terjadinya hari kiamat? Karena tanpa hari kiamat maka Allah baru memberikan balasan. Adanya hari kiamat itu namanya hari balasan. Di dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Yang berkuasa, Malik itu raja. Pada hari pembalasan. Hari pembalasan itu hari kiamat. Jadi hari pembalasan, hari kiamat. Wattaqu yawman turja'unu fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika kamu akan kembali kepada Allah dan akan diberikan balasan. In khairan fa khairan, in syarran fa syarran. Kalau baik ada balasannya baik, kalau yang jelek balasannya jelek. Kalau nanam padi insyaallah tumbuhnya padi. Ya, kalau nanam rumput mana pula nak tumbuh padi? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka oleh karena itu hidup ini kita pilihan. Apa kita nak menjadi, nak masuk neraka apa nak masuk syurga? Tinggal pilih. Dalam Quran Allah jelaskan. Wa hadainahu najdain. Dan kami beri petunjuk 2 jalan. 2 jalan hidup ini. Pertama namanya Siratul Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang mana jalan tu ujungnya surga. Tapi ada jalan yang tak lurus apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang dimurka Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang sesat. Jadi tinggal lagi seorang hamba Allah itu untuk memilih mana jalan yang akan ditempuh di dalam hidup ini. Karena semua janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terwujud. Karena hidup ini akan menuju ke arah yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dari alam dunia akan kita berada di alam barzakh. Summa innakum ba'da zalika lamaytun summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Sudah kamu hidup, kata Allah, kekik kamu mati. Nah, tidak adalah sesuatu sesudah kehidupan kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Kalau sudah mati, kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan kamu tu, kata Allah, ada alam barzakh. Barzakhun. Alam barzakh tu alam apa? Alam yang dunia dah lewat, akhirat tu nyampai, karena dunia belum dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu alam barzah. Termasuk itu alam kubur. Alam barzah. Alam barzah. Sebab kalau dikatakan alam kubur, ada orang ada kata kubur. Mati dimakan harimau, ditelan buaya. Mana kuburnya? Tapi alam barzah itu alam terdinding. Dunia lewat, akhirat belum sampai. Jadi manusia itu, waktu itu, tergantung dengan bagaimana ketika dia hidup di dunia. Ada orang-orang yang istimewa. Orang-orang istimewa itu para syuhada. Arwah mereka kata Rasulullah SAW adalah dibawa oleh burung-burung berwarna hijau. Rekreasi di atas surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan para arwah-arwah para nabi dan rasul. Ada orang-orang istimewa, ya. Ada orang-orang yang pendosa, tapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia juga ada mendapat di tempat arwah-arwah yang bagus. Jadi keadaan sebelum datangnya hari kiamat itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang sangat mengerikan. Apa? Alam barzah. Alam barzah. Alam penantian. Kalau orang bilang kita akan mengantarkan mayat ke tempat beristirahat yang terakhir, salah tuh. Bukan terakhir. Sementara tuh. Tapi sementaranya lama. Sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Wallahu a'lam. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita kaki sebentar lagi kita ini nak berada di alam barzah. Nah, kira-kira apalah kira-kira supaya kita di alam barzah tu kita bisa selamat. Nah, jadi ada amalnya tu. Sebab semua amal kita ini fungsinya lain-lain. Fungsi amalnya. Sebab amalnya ada kebutuhan amal-amal kita. Amal nak mati itu supaya mati itu yang bagus bagaimana? Di alam barzah itu bagaimana? Di hari kiamat itu bagaimana amal yang dapat? Nah itu. Kalau dalam hadis Rasulullah dikatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, maka dia akan dibebaskan Allah dari siksaan kubur. Jadi surah Al-Mulk, barakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, terus 30 ayat. Jadi Rasulullah SAW sangat senang kalau surah Mulk itu ada di dalam dada orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW. Artinya kita hafal 30 ayat. Tiap sebelum kita tidur kita baca. Itu ada jaminan dari Rasulullah SAW. Siapa baca tiap malam baca. Belum tidur. Sebelum sudah maghrib, sudah baca. Sudah maghrib. Jadi waktu yang bagus tu, ya, waktu antara maghrib dengan isya. Kalau pacak kita gunakan waktu itu untuk berzikir, untuk baca Quran. Ya. Ini waktu yang paling bagus. Jangan sampai kita gunakan kepada hal-hal yang lain kalau pacak. Kita baca ayat situ. Ya. Salah satu amal, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ini nak mempersiapkan diri kita ini, ya, apalagi pada hari kiamat kita persiapkan. Ya. Sebab yang disiap pun juga belum tentu apa namanya dan siap, sudah dirancang belum tentu 100%. Apalagi memang tidak ada rancang, tidak ada program akhirat. Kalau program dunia banyak ni, tahun ini jangan ada dapat rumah, tahun ini jangan ada dapat motor, ini jangan ada mobil diganti. Tapi kalau urusan akhirat, orang kadang-kadang dah kata program. Sejak dulu mak itu terus ibadat. Nak kata tingkatan. Dah kata tingkatan. Tidak meningkatkan untuk memperbanyak zikir, untuk mendawamkan membaca Al-Quran misalnya.
tidak meningkatkan umpamanya untuk solat tahajud, solat duha, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah sunnah umpamanya. Tidak ada program. Cuma jalan yang itu, apa yang ada. Itu kalau urusan akhirat. Padahal kita ini, dunia ini, kita hidup paling-paling 60-70 tahun. Kita siang malam kita berusaha untuk kebutuhan hidup kita di dunia ini. Kenapa untuk akhirat itu kita seadanya? Kalau mau, kalau tak mau tak semayang, tak apa-apa katanya. Ya kan? Itu juga dalam kajian-kajian apa namanya keimanan, keislaman. Kalau mau, kalau tak mau, tak apa-apa. Ini kalau urusan akhirat. Jadi dianaktirikan urusan akhirat. Tapi yakin, percaya atau tidak percaya, terserah. Bahwa akhirat kaki. Inilah yang dapat menolong kita. Yang memberikan syafaat, menolong kepada kita. Ya. Tentang hal-hal yang sudah kita siapkan untuk akhirat. Bapak Ibu rahmatullah. Maka oleh kerana itu, di dalam Al-Quran itu, kalau kita baca dari juz 30 tu, dari amma yatasaalun sampai An-Nas tu, itu bicara tentang kiamat. Hampir setiap surat, surat An-Naba, surat An-Nazi'at, surat apa namanya Abasa, terus dan sebagainya sampai An-Nas, itu 99 bicara tentang hari kiamat. Jadi ayat-ayat ini turun di Mekah, awal Islam. Jadi ini Allah, ini kaedah di dalam dakwah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan kepada Rasulullah SAW supaya untuk menanamkan. Ada seorang sahabat Nabi itu baru masuk Islam, baru mengucap 2 kalimat syahadat. Sudah mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian kata Rasulullah nyuruh sahabat, ajarin ini Quran. Diajar Quran. Jadi diajar Quran, disuruh ngapal surat Al-Zalzalah. Iza zulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatul ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasturuna ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi diajarin yang baru Islam, masuk Islam ni ngikutin. Zalzalatil ardi zalzal, apabila bumi telah digoncangkan oleh dengan segoncang dengan sekuat-kuatnya. Wal ardi wa akhrajatil ardu asqala, keluarlah isi bumi ini. Qala al insanu ma laha, pada waktu itu manusia berkata, ada apa ni? Tak hari kiamat. Wal insanu yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liraw a'malhum. Manusia pada waktu itu kata Allah akan dibangkitkan menurut amalnya masing-masing. Ada orang dibangkitkan seperti babi, seperti monyet, macam-macam. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang mengerjakan kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik. Itu juga kejahatan. Orang ini sudah baca ayat itu pingsan. Kemudian oleh sahabat yang ngajar tu, ya Rasulullah, dia pingsan. Kata Rasulullah, ini orang, kata Rasulullah, orang yang paham dengan agamanya. Baru masuk Islam. Kata Rasulullah, kenapa dia pingsan? Karena dia paham dengan agama. Dia paham dengan apa yang baru diajarin tu. Quran tu tadi. Salah tu. Paham, pingsan dia. Masya Allah. Diberi Allah langsung pemahaman. Diberi Allah Subhanahu Wa Taala rasa takut dia kepada dirinya tentang hari kiamat. Nah, maka oleh kerana itu Bapak Ibu rahmatullah, ya, bahwa kajian-kajian tentang hari kiamat sangat menarik, ya, untuk meningkatkan kualitas keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika
hati sudah merasa kecenderungan untuk akhirat, maka dunia akan dipandang sesuatu yang kecil. Ya. Itu yang kecil. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya urusan dunia Allah berikan, urusan akhirat itu Allah kasih sesuatu yang besar di hati seorang hambanya. Jadi memandang urusan akhirat ini yang penting. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sebagai orang yang mendapat petunjuk Allah, dia akan memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih kekal. Nah itu pilihan. Ya. Sehingga itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai usaha ikhtiar kita untuk selalu buka kitab Quran, bacalah surat Amma Yatasaalun juz 30 tu, baca sama artinya. Baca renungkan. Ya. Karena itu bisa kita baca sama artinya, hati kita bisa luluh, akan lembut. Ya. Akan menjadi lembut, ya. Sehingga kita menjadi sangat tertarik. Ada kerenggangan antara hati dengan dunia. Jadi apa tandanya kerenggangan antara hati dengan dunia? Apa tandanya? Tandanya itu paling tidak ketika ada bunyi Allahu Akbar, panggilan Allah, langsung apapun yang kita lakukan kita tinggalkan. Sebab tak katik yang lebih penting daripada kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu. Ya. Makanya kita nasihat diri kita dewek ni, ketika kita ada kelalaian, ngapo ni? Ya, malas ke masjid, ada sesuatu yang perlu kita koreksi, ya kan? Karena kita ni kalau pacak, semakin bertambah umur, semakin tua, semakin rajin ibadat. Semakin tua, semakin jauh dari maksiat. Semakin tua, semakin bersemangat. Jadi namanya tua-tua kelapa. Artinya semakin tua semakin takwa. Nah itu. Kalau kelapa tu Pak Haji, semakin tua semakin banyak minyak. Ada dah ya? Semakin banyak minyak. Tapi na'udzubillah, jangan sampai tua-tua keladi kata orang. Kali di dusun. Tua-tua keladi, kapan jenguk yang tua-tua kau masa jadi ya kan? Ada namanya apa Haji? Eskati ya. Haji tahu eskati, ceramah eskati, tapi di dusun dah ya. Kalau di Lingau kau ada katik pelan-pelan ada 1 2 3. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah. Mohon ampun. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.